kemurnian dari suatu suara masyarakat kan sudah dihilangkan secara paksa gitu Pak oleh penguasa-penguasa ini. Sebenarnya itu kemirisan saya di negara demokrasi ini gitu Pak. Kurang begitu mendukung polisi. Oke. Ya, jadi yang paling ketara adalah dari TNI dan itu tadi pendukungnya Solo ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas, dengan topi merah, TOPIMERAH ya, topi merah. Oke, sehat bro ya? Sehat, saya Pak. panggil bro aja walaupun dia usianya separuh dari umur saya. Jadi sehat ya. Jadi sobat dan sekalian, sengaja saya panggil topi merah karena saya dan kita semua insya Allah membutuhkan informasi mengenai demo DPR kemarin yang berakhir rusuh. Ada rusuh Agustus, ada rusuh awal September, tapi yang paling parah adalah rusuh Agustus. Dan topi merah saya minta kira-kira menelusuri jejak-jejak digital yang barangkali bisa disampaikan ke publik, tentu dengan penelusuran yang dia lakukan ya, tentu dengan akuntabilitasnya. Karena ngeri-ngeri sedap bro yang beginian ya kan. Makanya saya yakinkan bahwa sampaikan apa adanya. Kita tidak bicara wah, kita bicara bahwa ini adalah akun yang terafiliasi ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya associated with apa gitu ya. Oke. Sehat ya bro ya? Sehat Pak, alhamdulillah. Oke, saya tahu besok Anda kerja gitu ya. Karena Anda kerja kantoran, nggak seperti saya ya kan. Yang dibilang para buzzer pengangguran. Pengangguran politik ya kan. Karena itu kita akan bahas cepat-cepatnya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi sobat daerah sekalian, kita tahu bahwa asal muasal demo itu adalah demo anti DPR. Ya. Demo bubarkan DPR, itu undangan demonya pada tanggal 25 Agustus. Diulangi lagi pada tanggal 28 Agustus. Triggernya kenaikan tunjangan DPR dan anggota DPR yang joget-joget. Ya. Nah, itu triggernya. Tetapi apakah itu setelanjang itu, semudah itu untuk melihatnya? Saya silakan topi merah. Apa yang Anda temukan? Baik Pak, terima kasih. Yang pertama yang saya lakukan itu sebenarnya hanya crawling data dari berbagai macam sosial media. Tetapi saya di sini disclaimer ya, saya hanya menampilkan untuk yang di YouTube-nya saja. Oke. Ya, karena di TikTok itu sebenarnya tidak memiliki API yang open. Jadi di TikTok itu ada, kita bisa ngambil datanya, tetapi kayak semacam illegal action gitulah. Oke. Ya, jadi Python library-nya itu unofficial. Oke. Tapi untuk yang YouTube ini bisa. Jadi yang saya lakukan adalah hal yang legal sebenarnya karena memang disediakan oleh YouTube-nya. Gitu. Oke. Minum bro. Santai. Tarik nafas. Masa sudah keempat kali masih gugup juga. Ini ada yang nyangkut Pak. Oh, ada nyangkut. Oke, silakan. Oke. Di sini saya menampilkan program yang saya buat ya Pak. Ya. Ini YouTube multi video komen, ini sebenarnya cuman judul biasa buat aplikasinya. Ya. Nah, kata kunci di sini bisa kita lihat. Ini hashtag bubarkan DPR untuk kata kunci pencarian. Oke. Jadi di sini saya meng-crawling data di antara tanggal 25 sampai 30.
Oke. Nah, terkait hashtag bubarkan DPR. Oke. Ini didapat banyak sekali video yang bertebaran dan komentar-komentar netizen juga. Tentunya Komentar netizen di YouTube itu. di YouTube ini, di setiap video yang saya crawl yaitu berjumlah 50 video acak. Jadi sampelnya saya sampel acak di sini. Ya. Lalu setelah itu mengambil crawling semua crawling per 1000 komentar di setiap videonya. Kalau misalkan komentar di atas 1000 berarti ya dia keambilnya hanya 1000 aja. Kalau kurang dari 1000 semuanya. Semuanya ya, karena ya keterbatasan device saya sih, Pak. Oke. Di situ memang program ini kan lebih ke crawling data, big data ya namanya. Jadi membutuhkan resource yang sangat besar dan untuk device saya itu hanya memungkinkan ngambil beberapa ribu aja gitu, beberapa puluh ribu saja. Ya. Oke, di sini terambil dari 34 video terambil 4.000 komentar ya. Bukan cuman hashtag bubarkan DPR ya, ada juga sebentar saya buka. Di sini juga sebentar, bukan yang ini. Sorry. Nah, di sini saya juga ngambil keyword DPR, polisi, TNI, Jokowi, terus Gibran dan TNI. Sorry, di ininya kelihatan ya file-filenya. Nah, tapi di sini saya udah menampilkan untuk Excel-nya atau CSV-nya yang hasil dari crawling itu. Karena memang ini saya nampilkan screenshotan aja, mungkin tadi lupa tercopy beberapa. Nah, ini hasil dari crawlingnya, komentar-komentar yang tadi. Nah, ini terkait polisi, Jokowi dan TNI. Sebentar saya buka dulu yang TNI juga. Karena marak banget Pak yang TNI dari Bang Ferry Irwandi ya. Iya. Di situ memunculkan beberapa statement yang kontroversial. Di antaranya Bang Ferry Irwandi itu ngomong apakah TNI itu bermain di situ gitu dengan bahasa yang dia katakan sehingga memicu tim cyber TNI mengkriminalisasi dia gitu. Mau mengkriminalisasi dia gitu. Sorry. Mau. Nah, di sini saya juga ingin membuktikan apakah benar yang diomongin oleh Ferry Irwandi. Akhirnya saya meng-crawling data TNI. Nah, di sini saya mengambil sampel data pencarian TNI dari tanggal 25 sampai 30. Lalu saya cross matching dengan data yang demo ya. Jadi hasil pencarian TNI dan hasil pencarian keyword demo itu saya cross matching, jadi kayak exact match. Akunnya itu apa aja yang terkait gitu. Jadi akun ini komentar di TNI dan komentar di demo gitu. Jadi kita mengambil exact match di sini akun-akunnya dan terambil sekitar 80.000 komentar ya. Ini mungkin sekitar 70 ribuan komentar yang akunnya itu sama tapi komen di dua ini pencarian itu gitu. Dan di sini bisa kita lihat kayak kompor-kompornya ya Pak. Jadi akun yang terafiliasi dari pendukungnya TNI itu banyak yang memang mengatakan hal-hal yang provokatif gitu. Dan ini nanti bisa saya share datanya. Karena memang ini open source. Pertama, kita harus disclaimer dulu ya. Sepanjang yang bisa Anda scrolling ya. Ya, sepanjang yang bisa saya crawling. Bukan scrolling. Crawling ya kan. Dan itu tadi 50 berapa? 70.000 komentar. 70.000 komentar. Untuk akunnya sekitar, sebentar saya cek dulu. Untuk akunnya sekitar 1000-an kayaknya. 1220 akun. Akun. Jadi 1100
1228 akun. Oh, 1228 ya. 1228 akun YouTube. Akun YouTube dengan 70.000 komentar. Ya. Oke, itu disclaimernya ya. Ya. Between 25 Agustus sampai 30 Agustus. Ya. Oke, jadi maksud saya jangan sampai kemudian nanti ada pihak-pihak tertentu komplain. Jadi itu subject to limitasi tadi. Ya, limitasi ini. Waktu dan number, silakan. Ya. Oke, ini di sini bisa saya tampilkan ya. Ya. Ada mana? Ini program dari saya yang menampilkan cross matching. Ya. Algoritma yang saya buat antara pencarian TNI dan pencarian demo di sini. Ya. Nah, hasilnya dari CSV ini yang tadi saya tampilkan juga, yang 70.000 komentar. Ya. Setelah itu kan katanya ada juga nih, ada kabar-kabar yang bermain, geng Solo bermain juga. Ya. Saya juga mengcrawling data juga terkait afiliasinya dengan itu Gibran dan Pak Jokowi. Oke. Nah, di sini Nah, di sini udah saya raw data karena tadi yang TNI terlalu banyak, jadi pas generate JSON itu agak error, Pak. Jadi JSON itu hasil output dari program saya. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat bareng-bareng raw datanya. Antara kata demo dengan kata Gibran itu ternyata ada 392 akun dan ada sekitar berapa? Ada sekitar 30.000 komentar, 34.000 ya di yang file pertama 22.000, file kedua 12.000, berarti 33 ribuan atau 34.000 komentar yang terafiliasi gitu. Jadi tadi untuk yang TNI kan sekitar 70.000. Nah, untuk yang sentimen dari komentar dari kata Gibran dan kata demo itu ada 34.000 gitu. Dan ini bisa kita cek semua akunnya, terus komentarnya apa, di tanggal berapa gitu. Sebenarnya di YouTube itu sudah open banget untuk API kayak gitu. Oke. Artinya mereka tidak bisa menghindar ya? Tidak bisa menghindar ya. Jadi mereka asosiatif kemana? Asosiatif ya. Kemana gitu ya? Ya, entah itu benar-benar real manusia atau bukan kan kita tidak tahu. Tidak tahu. Ya, tetapi intinya Anda menduga bahwa pihak-pihak yang asosiatif itu atau yang terhubung itu memainkan algoritma tertentu maksudnya? Iya, memainkan algoritma ini untuk kepentingan sendiri-sendiri gitu. Oke. Ya, enggak. Nah, di sini kan santer ya di konten-konten saya lihat kayak yang ini bermain nih. Iya. Yang satu TNI, yang satu ngomong tentang Solo. Kan sebenarnya ternyata di situ saya juga ngecek antara korelasi TNI dengan beberapa keyword yang terafiliasi dengan Solo itu ternyata memang sangat sedikit, Pak. Jadi kayaknya sih secara logika yang saya dapat dari data ini itu tidak ada satu kerjasama antar mereka. Jadi memang sendiri-sendiri agendanya gitu. I see. Ya, agenda pendukung antara TNI dan pendukung dari Solo ini beda-beda. Ya. Ya, pendukung Solo aja ya. Ya, pendukung Solo ini biar aman. Ya. Seperti itu, Pak. Oke. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya di sini saya ngambil juga tentang keyword polisi ya. Ya. Jadi di sini saya mengambil mendapatkan sekitar 16.000 komentar dari polisi juga. Ternyata memang sentimennya di sini banyak yang netral ya, Pak. Jadi di sini bukan netral, tapi biasa tidak terkait ini sih benar-benar tidak terkait mendukung polisi, tapi lebih ke menjelek-jelekan polisi gitu. Oke. Ini di sini agak error kayaknya. Jadi ini kebacanya netral semua, sorry. Yeah.
Nah, kita bisa lihat di sini komentar-komentarnya itu ini sangat negatif gitu. Sebentar saya tampilin di sini. Oke. Ya Allah, siapakah dia misalkan kan. Nah, di sini tuh komentar-komentarnya agak aneh-aneh sih, Pak. Gak bisa kita kayak judge juga polisi itu bermain akun-akun yang terafiliasi itu, karena memang komentarnya itu kurang begitu mendukung polisi. Oke. Ya, jadi yang paling ketara adalah dari TNI dan itu tadi pendukungnya Solo ya. Oh, dari Solo. Jadi oke, kita berhenti dulu sini. Artinya kalau kita bicara sebuah teori konspirasi gitu ya, bahwa siapa dalam tanda kutip inisiator atau apa yang mensupport ya, woro-woro demo DPR ini, maka Anda menemukan fakta bahwa yang paling semangat itu adalah akun-akun yang terhubung dengan TNI. Ya, sama. Dan akun-akun yang terhubung dengan geng Oslo. Ya. Oke. Sementara akun-akun yang terhubung dengan polisi itu sedikit sekali. Sedikit sekali. Justru sebaliknya malah banyak dihujat. Banyak dihujat. Oke. Jadi Anda mengatakan kalau lebih banyak yang menghujat ya nggak mungkin lah dia sebagai sponsor ya, nggak mungkin dia bunuh diri gitu kayak kira-kira. Anda ingin mengatakan bukan Anda mengatakan, banyak yang mengatakan bahwa dari demo rusuh kemarin siapa yang diuntungkan kira-kira begitu ya. Benar. Nah, yang diuntungkan geng Oslo, kemudian yang diuntungkan TNI. Ya. Mungkin itu. Jadi secara post factum ya. Kayak, sekali lagi saudara sekalian, ini analisis ya, berdasarkan time frame. Ya. Dan kemudian juga jumlah akun yang diteliti. Silakan teruskan, Imam. Oke. Kenapa saya ngomong diuntungkan kayak gitu? Karena saya juga meneliti di bagian komentarnya, Pak. Iya. Saya memakai AI atau apa sih namanya, NLP. Itu maksudnya bukan AI yang kayak ChatGPT ya. Kita berbicara tentang machine learning di sini. Machine learning itu NLP, yaitu Natural Language Processing, di mana kita bisa mengidentifikasi apakah komentar itu positif, negatif atau netral. Oke. Nah, di situ bahasa-bahasa yang manusia pahami beda sama yang komputer pahami ya, Pak. Iya. Nah, di situ program-program yang NLP lakukan itu banyak faktor kayak misalkan pemahaman linguistiknya, terus pemahaman apa sih parsial datanya, perkata-katanya itu kan dipahami untuk konteks tertentu. Nah, di sini banyak yang positif dan negatifnya itu memang mengarah ke yang saya omongin tadi. Makanya saya bisa menyimpulkan akan hal itu gitu, Pak. Antara TNI dan geng itu apa Oslo. Iya, oke. Gitu. Oke. Jadi temuannya justru itu ya. Iya, justru ini. Dan kalau kita lihat yang paling diuntungkan secara opini publik adalah dua itu ya. Dua itu. Oke. Walaupun sebenarnya ada juga upaya dalam tanda kutip ya untuk menyerang geng Oslo dan upaya untuk menyerang TNI. Ya, disitulah mereka mungkin bermain agendanya masing-masing gitu, Pak. Walaupun saling menyerang, cuman serangan-serangan itu nggak terlalu masif, nggak terlalu kelihatan karena itu melebur dengan opini publik yang sangat susah diidentifikasi. Bagaimana dengan fenomena Ferry Irwandi misalnya, yang cuma satu orang tapi kemudian seolah-olah bisa membuat TNI kebakaran jenggot gitu. Nah, kalau Bang Ferry Irwandi itu melakukan pendekatan yang berbeda mungkin ya. Dia itu nggak nampilin secara langsung alat apa yang dia pakai, tapi dia ngomong tentang OSINT atau Open Source Intelligence yang bisa mengidentifikasi akun itu dulu terafiliasi dengan apa dan sekarang mendukung siapa. Nah, itu. Jadi di X dia itu menemukan beberapa fakta akun yang dulunya kayak mungkin katanya ada yang mendukung TNI, ada yang mendukung mantan presiden, mendukung presiden sekarang juga di konten YouTube-nya Bang Ferry Irwandi, yang ternyata memprovokasi
demo ini. I see. Jadi kata dia demo ini memang kurang begitu organik mungkin ya. Oke. Ya, kayak gitu. Jadi dia menyebut yang saya dengar ya. Ya. Dia menyebut banyak akun-akun yang terkait dengan Oslo. Lebih ke TNI-nya. Oh, lebih TNI-nya malah. Lebih ke TNI-nya. Ya. Terus katanya sih entah itu presiden sebelumnya, entah itu presiden sekarang kayak gitu. Jadi tidak secara eksplisit sih. Tapi ada beberapa bagian yang dia bilang terkait dengan oh iya, itu. Ya ada yang di yang di iNews kemarin. Iya, ya. pernah saya dengar tuh. Ya. Di iNews ya, di iNews ya. Dia. Ya mungkin itu kurang saya pahami sih Pak, teliti maksud dari dia sendiri. Karena memang di situ retorika dia kan bermain gitu kayak iya apa enggaknya kita nggak bisa. Silakan Anda lanjutkan temuan Anda. Oke. Untuk temuan sih itu aja Pak, untuk data-data yang kita crawling. Ya. Dan terus saya juga meneliti, ini penelitian biasa terkait tentang yang 17+8 gitu kan. Yeah. Kan banyak juga yang ngomongin 17+8 ini mainan siapa sih gitu. Oke, sorry, maaf. Ya. Tadi sudah selesai ya? Sudah selesai untuk crawlingnya. Ya, selesai untuk crawling, tapi jangan selesai lompat begitu aja. Silakan wrap up dan closing statement untuk yang untuk yang ini. Ya. Jadi di sini yang saya dapatkan kesimpulannya adalah berdasarkan NLP positif dan negatifnya, itu banyak akun-akun yang tiba-tiba mendukung satu sosok tertentu, kayak misalkan dukung Gibran, tapi ternyata dia ngompor. Padahal kan seharusnya kalau misalkan mendukung Gibran, kan kita seharusnya mendukung presiden juga ya, nggak ngolok-ngolok presiden ya. Di situ di akun-akun ini tuh banyak nggak cuman DPR-nya tapi juga ke presidennya gitu. I see, okay. Nah setelah itu, ini saya sekali lagi saya bisa buktikan dengan mengasih semua data ini. Nanti saya kasih paling di GitHub-nya biar bisa dibaca semuanya. Terus kalau di TNI itu lebih ke mengangkat derajat TNI. We love TNI, we love TNI, NKRI harga mati gitu-gitulah. I see, ya. Jadi yang Anda temukan tadi saya ulangi sedikit bahwa banyak akun-akun yang memprovokasi DPR yang berasal dari pendukung Gibran. Tapi mereka tidak hanya provokasi DPR, pembubaran DPR tentunya, tetapi juga mereka mengolok-olok presiden. Iya, ada yang mengolok presiden, ada yang hanya DPR gitu. Oke, banyak nggak yang ngolok-ngolok presiden itu? Saya nggak bisa langsung nulis berapanya, cuman ada beberapa Pak dari 300 akun itu. Yang saya crawl di range itu. Dari 300 akun yang di crawl itu. Ya. Tapi kan kita kan harus ada degree-nya, derajatnya gimana? Nah, untuk derajatnya ambang batasnya mungkin saya belum bisa ngasih itu karena memang kalau itu hanya banyak, sedang, sedikit. Gimana? Oh, itu sedikit. Oh, sedikit ya. Oke. Jadi maksud saya jangan sampai kemudian kita jadi tidak objektif kan? Benar. Artinya oke. Itu lalu satunya adalah akun yang terkait dengan TNI tapi lebih pada meningkatkan citra TNI. Citra TNI. Pertanyaan saya adalah itu muncul setelah kerusuhan atau ketika sebelum terjadi kerusuhan? Nah, yang saya crawl adalah data video yang diupload tanggal 25 sampai 30 Agustus. Oke, jadi nggak bisa diidentifikasi ya? Nah, yang uniknya adalah akun yang kayak naikkan citra itu juga komentar juga. Nah, karena tadi algoritma exact matching itu, dia berkomentar mengolok-olok DPR dan pemerintahan gitu. Nah, tapi dia rise up kayak menaikkan citra TNI di sisi lain di video-video terkait TNI. Gitu. Ya. Ini ya walaupun ini tidak mayor ya, minor juga. Untuk yang TNI mayor hampir semuanya seperti itu. Ini bisa saya tampilkan. Intinya adalah dia mengangkat citra TNI, tetapi dia memprovokasi DPR, mendegradasi DPR dan bahkan presiden. Untuk presiden minor. Saya minor, tapi untuk pemerintahan ya. Oke, pemerintahan itu tidak tertuju pada Prabowo saja. Tidak tertuju pada Prabowo. Jadi mereka menaikkan citra TNI, tapi kemudian mendegradasi DPR dan pemerintahan. Ya. Oke, istilah kita mendegradasi aja. Mendegradasi, ya. Oke, silakan teruskan. Nah, kan
banyak juga media yang kayak Tempo ya Pak di Bocor Alus itu kan ngomongin terkait kerusuhan itu terafiliasi dengan siapa juga kan. Ternyata ada yang bermain. Di Tempo juga kayak menyinggung-nyinggung terkait TNI tapi tidak menyebutkan secara eksplisit gitu. Di Tempo itu kalau kita baca mereka memang menemukan soal TNI ditangkap di mana-mana, kemudian terlibat di mana-mana. Dan Tempo kelihatan agak kurang fair juga dalam tanda kutip ya, tapi saya nggak terlalu paham juga. Dia tidak melihat yang lain, cuma TNI aja. Iya benar di situ. Mungkin karena yang paling kelihatan itu TNI. Oke, soalnya menurut Anda dari penelitian Anda yang paling banyak itu justru akun yang asosiatif dengan TNI. Iya benar. Dibandingkan dengan Oslo. Ya. I see. Perbandingannya berapa? Perbandingannya mungkin 1:2 ya. Jadi yang tadi komentarnya 70.000, yang geng Oslo 34.000, jadi setengahnya aja. Oke. Gitu. Oke. Stop ini ya. Ya. Oke. Sekarang apa yang Anda temukan dengan 17/8 tuntutan tersebut? Nah untuk 17+8 juga ini saya agak aneh juga Pak. Oke. Karena orang-orang menganggapnya itu wah ini agenda itu. Ternyata pas saya tracking itu dia kan dari influencer ya kayak Jerome Pauline, Jovi Alda Lopez, terus Andovi Da Lopez, terus ada siapa itu yang beberapa wanita juga di situ. Ini saya pas nge-track latar belakang mereka itu nggak ada kaitan apa-apa. Mungkin saya nggak tahu entah ada transaksi atau enggak, tapi saya nggak mau ngomong itu. Yang jelas ini memang keresahan mungkin keresahan mereka karena demo itu tidak membawa kayak tuntutannya. Jadi kayak cuman demo-demo aja, nggak tahu ini mau demo apa gitu. Akhirnya mereka juga ikut mendemonstrasikan lewat media sosial terkait 17+8 itu. Terus banyak banget di Instagram, di X yang ganti profil mereka jadi warna magenta gitu. Jadi itu memang salah satu bentuk protes terhadap pemerintah. Kalau kita lihat polanya mirip dengan yang blue, Indonesian blue. Iya, Indonesia gelap juga. Indonesia gelap, Indonesia yang biru yang 22 Agustus tahun lalu. Benar kayak gitu. Indonesia biru gitu Indonesia biru. Garuda biru gitu ya. Ya, jadi gerakan sosial media ini memang agak susah untuk dibaca polanya siapa yang bermain. Kita juga nggak bisa nge-track sejauh itu karena memang di belakang itu mereka itu ngecat dengan siapa aja kan kita nggak tahu ya Pak. Nah dari situ saya nggak bisa melihat pola 17+8 ini. Jadi memang ya anggap aja ini memang gerakan netral dari mereka gitu. Karena kalau saya lihat kalau misalnya yang Lopez gitu, kan dia sering aktifnya di akun Najwa Shihab, kan? Benar. Najwa Shihab yang termasuk aktif juga mengkampanyekan yang Indonesia biru gitu ya. Gitu. Tapi ya bukan negatif, positif. Pada waktu itu kan memang gerakan itu diikutin para artis-artis. Kalau mau jujur itu gerakan kelas menengah. Iya benar. Ya. Kalau yang Indonesian Blue gitu ya. Kemudian Magenta ini gerakan kelas menengah dan orang-orang yang terlibat itu public figure sebenarnya. Benar. Gitu. Agak beda dengan yang 25 yang nggak jelas siapa proponennya. Sama. Lalu 28 buruh tapi tidak berlanjut. Nah, Anda nemukan nggak soal buruh? Karena tanggal 28 itu kan buruh yang bilang mau demo itu. Untuk buruh sendiri sebenarnya demo buruh itu berjalan lancar Pak. Kalau misalkan kita lihat podcastnya Sentana TV yang sama mahasiswa itu yang ikut demo, itu sebenarnya awalnya damai. Terus orang buruh itu kan langsung pulang habis itu ya. Nah tapi tiba-tiba ada kerusuhan di situ. Tapi nggak tahu itu yang rusuh siapa gitu. Makanya ada beberapa korelasi juga tentang mungkin ini saya mention Tempo lagi. Itu dari Tempo untuk yang kayak kerusuhan-kerusuhan itu kan biasanya mereka kayak ada aba-abanya gitu katanya. Entah itu kayak teriakan atau aba-aba kembang api. Nah itu kan tersistematis banget berarti di situ. Tapi itu bukan keahlian Anda untuk bukan keahlian saya untuk menentukan ini itu siapa. Tetapi yang Anda temukan tadi yang saya temukan banyaknya yang asosiatif dengan TNI dan asosiatif dengan Oslo gitu.
Oke, jadi saudara sekalian kita juga pakai teori post factum ya. Siapa yang diuntungkan setelah ini? Yang jelas yang remuk itu Polri. Ya kan? Kemudian yang kelihatan agak naik TNI. Oslo juga dia berusaha memanfaatkan dompleng gitu. Ya, dengan ngambil jalan-jalan yang itulah ya, ngundang-ngundang orang, kemudian bagi-bagi sembako. Kita nggak usah sebut entitasnya ya. Nah, jadi itu kira-kira sobat era sekalian ya. Memang menarik ini ya. Ini coba Anda bukan dikomentarin, tetapi besok itu ada undangan demo yang agak menarik. Ya. Yang apa itu, Pak? Tapi kita juga harus hati-hati menolak rencana reformasi Polri. Supremasi sipil harga mati, Polri tetap presisi untuk demokrasi. 2.000 orang kepung Senayan. Sejak reformasi 25 tahun lalu hingga saat ini Polri tetap profesional, bekerja berdasarkan prinsip Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. 1.000 orang kepung Senayan. Tadi 2.000, sekarang Selasa 16 September 2025. Jadi dia 2 hari. Menolak info demo menolak reformasi Polri di DPR RI. Kemudian grup aksi damai hari Senin dibuat hari ini, pakai baju kemeja warna cerah, sepatu datangnya tepat waktu ya. Makasih, fee cash 45K dari jam 10.30. Dress code kemeja putih dan bersepatu. Transport cash 45.000. Jadi ada grup WA itu ya. Tapi saya tidak tahu. Saya share ke Anda atau saya perlihatkan ini ya. Saya ini yang begini-begini ini asli atau enggak sebenarnya? Oke. Kalau yang begitu sebenarnya belum bisa kita katakan asli, Pak. Oke. Karena WA web itu bisa kita manipulasi lewat inspect elemen sebenarnya. Oke. Jadi sobat sekalian, kita disclaimer ya. Yang begini-begini belum tentu asli ya. Tapi undangan demo tentu ya nggak mungkin undangan demo ini tidak asli. Undangan demo pasti asli. Cuman pertanyaannya adalah apakah yang ngundang itu pihak yang jelas ataukah pihak yang cuma lempar doang gitu ya. Ternyata yang datang cuma 2 atau 3, tapi dia bilang 1.000. Berat negara kita ini. Terlalu banyak yang main ini. Kalau institusi itu saling menunggangi gelombang, karena pasca demo rusuh kemarin kan tuntutan untuk 2 hal, ganti Kapolri dan kemudian reformasi Polri kan mengemuka. Ada gerakan Nurani Bangsa yang itu ayahnya Najwa Shihab, Quraish Shihab juga mengkonfirmasi kan bahwa setuju Prabowo untuk mengganti Kapolri dan kemudian juga reformasi Polri. Setuju juga untuk tim pencari fakta independen, itu soal lain ya. Tapi itu yang bisa kita lihat. Apalagi yang ingin Anda komentari? Oke, mungkin ini saja sih Pak. Soalnya memang di demo rusuh kemarin banyak sekali pihak institusi yang saling bermain gitulah. Entah itu di dunia digital atau di dunia nyata. Misalkan kayak kita lihat TNI kayak ngebantu langsung turun ke demo gitu. Tapi ternyata tiba-tiba ada yang katanya intel TNI tertangkap. Itu kan kayak nggak sinkronis gitu. Yang satu jadi intel, yang satu turun langsung gitu. Dan itu kita nggak tahu apa sih maksud TNI di situ sampai terlalu terlibat sekali dengan demo itu gitu kan. Kita juga sebagai masyarakat yang biasa itu kan ingin tahu kejelasan sebenarnya TNI itu ngapain gitu di situ. Oke. Ini agak ngeri-ngeri sedap juga ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa memang kan kita hidup dalam sebuah situasi di mana Polri menjadi the common enemy. Kan begitu? Benar. Baik sebelum maupun sesudah demo. Karena ya tadi, pada 10 tahun terakhir, Polri sering digunakan sebagai alat untuk menggebuk lawan politik dengan penguasaan hukumnya.
dan juga kemudian menjadi institusi yang jauh lebih powerful ketimbang, bahkan lebih sejahtera ketimbang TNI, kan begitu. Mungkin TNI lebih sejahtera cuma jenderal-jenderalnya doang. Tapi kalau polisi dari bawah tingkat Kapolsek saja udah sejahtera. Dan itu memunculkan kecemburuan. Kecemburuan itu kemudian berpikir bagaimana reformasi Polri agar dia tidak menjadi lembaga monster. Tapi itu bukan urusan sang topi merah, ya kan? Saya lebih gitu. Menurut Anda, ya, kalau sebelum demo itu mood terhadap Polri baik atau buruk, tapi Anda nggak meneliti ya? Oke, untuk itu saya juga pernah sih Pak, kayak iseng-iseng sentimen analisis, teman memang nggak saya publikasikan, dan ini juga statement pribadi saya. Semenjak kasus yang paling gede itu kan dulu ada tragedi di Malang itu kan? Kanjuruhan ya. Ya, bukan Malang itu. Sidoarjo ya, Kanjuruhan. Tapi itu pendukungnya Arema Malang kalau nggak salah ya, atau Nah, di situ kan polisi dengan membabi buta lemparin gas air mata sehingga banyak ratusan orang meninggal. Dan bahkan itu sampai menjadi tragedi internasional dalam sepak bola ya, Pak. Nah, dari situ memang sangat drop untuk sentimen dari polisinya negatif terus gitu. Jadi antara yang positif dan negatif sangat lebih banyak yang negatif di situ. Terus untuk yang positif juga bisa dipertanyakan karena memang dulu ada sempet itu TNI AL yang itu ya yang bayar akun buzzer gitu Pak. Ada dulu sempat satu viral itu, tapi ini TNI AL ya Pak. 100 miliar untuk tender di LPSE kalau nggak salah itu. Di LPSE untuk menyewa ini buzzer pendukung TNI gitu. Lembaga di LPSE itu yang lelang-lelangan. Tapi karena Anda tidak begitu jelas informasinya, ditarik aja deh. Tarik aja, itu cuman kayak cerita. Anda mengingat ya. Mengingat jadi aja. Tapi ini nggak bisa dijadikan patokan. Nggak bisa. Kan? Kalau menyangkut institusi ini harus jelas. Benar. Tapi tenang, good newsnya adalah institusi tidak bisa melaporkan orang yang mengkritiknya, tetapi memang orang yang mengkritiknya juga harus bertanggung jawab terhadap fakta dan data yang dikemukakan kan. Lalu setelah demo, bagaimana Anda melihat respon orang terhadap polisi? Tentu aja makin buruk ya, karena memang ditambahin lagi dengan kematiannya Afan Kurniawan. Ya, tapi Anda scroll nggak di? Nggak crawling. Itu yang penting kan? Karena kan Anda bekerja berdasarkan data, bukan opini saja. Benar. Kan? Tapi untuk yang benar-benar benar-benar data yang saya ambil, itu sekitar 90% sentimennya negatif Pak terhadap polisi. Itu masalahnya ya. Jadi saudara sekalian ya, kalau pendapat saya pribadi ya, walaupun saya tanya topi merah, tetapi tentu saya harus lebih banyak bertanggung jawab karena saya lebih tua. Memang terlepas tidak adanya desain demo kemarin misalnya, ya memang kepolisian sudah harus direformasi memang. Karena ketika Jokowi menggunakan polisi untuk kepentingan-kepentingan politiknya, bahkan barangkali juga sangat mungkin pemilu kemarin juga menggunakan jaringan ini untuk kemenangan, itu yang membuat negara kita akan bahaya dalam jangka panjang. Jadi kalau kita cinta polisi ya, cinta TNI, maka kita membutuhkan polisi yang tidak korup, polisi yang tidak terlibat dalam politik, polisi yang netral, profesional dan berintegritas. Yaitu itu one thing for sure, termasuk juga kepada TNI tentunya ya. Apalagi topi merah. Itu aja sih Pak dari saya. Silakan Anda wrap up dan kemudian closing statement dari apa yang sudah Anda sampaikan. Kalau Anda mau disclaimer, silakan disclaimer. Silakan. Jadi saya disclaimer di sini itu terkait memang hanya yang saya teliti aja, yaitu tentang sentimen di dalam sosial media ya Pak. Jadi memang dunia sosial media itu bukan hanya dunia yang tidak nyata, tetapi sebagai sebuah cerminan
sisi lain dari manusia itu sendiri gitu Pak. Yeah. Jadi misalkan rakyat nggak bisa bersuara langsung, mereka bersuaranya lewat sosial media. Entah itu mereka pakai akun anonimus ataupun akun asli, itu kan hak mereka, kan hak kebebasan berpendapat. Namun kalau misalkan sosial media aja sudah dimainkan sebegitu sebegitu anehnya, ini kan berarti suara rakyat sudah dikotori oleh kepentingan-kepentingan berbagai macam pihak ya Pak. Makanya kalau misalkan kita ngambil kesimpulan di sini, berarti kan kemurnian dari suatu suara masyarakat kan sudah dihilangkan secara paksa gitu Pak oleh penguasa-penguasa ini. Sebenarnya itu kemirisan saya di negara demokrasi ini gitu Pak. Seperti itu. Oke. Saya bacakan sedikit komentar. Kalau Anda mau ngomentari silakan. Kalau tidak nggak apa-apa ya. Yang relevan saja ya. Biasanya hacker itu pakai Linux Bang. Oh iya, saya pakai Linux. Oh ya, di komputer saya buat crawling itu pakai Linux. Pakai ini Linux, cuma buat presentasi aja. Oke. Jadi pakai Linux ya, memang ya. Kali saya pakai. I'm a young man who likes to go to nightclub, but I like politics. Bisa juga generasi muda sekarang kan ke klub suka, tapi politik juga suka. Boom, dukung pemilu online bisa menghemat biaya seperti di Nepal. Oke, pemilu online. Oke, nanti ya. Kita jadikan pembahasan. Refli Kirun. ya, tidak apa-apa ya. Yang jelas apa rakyat selama pemerintahan Jokowi dilanjut ke pemerintahan Gibran puas. Oke. Pecat Gibran Fufu Fafa bin Mulyono Turwuri cawe-cawe. Nanti Fufu Fafa mungkin Anda punya punya data, punya apa, nanti kita bahas bisa ya. Untuk Fufu Fafa sih datanya mandek di yang Pak Roy Suryo itu ini sih presentasikan, dan saya juga udah. Enggak, itu bukan mandek di Roy Suryo. Maksudnya biar bukan Roy Suryo saja yang ngomong gitu ya. Siap. Anda juga menemukan hal yang sama. Iya. Gitu ya. Kadang-kadang orang bilang, "Oh, berarti Roy Suryo lebih pandai daripada Anda." Ya enggak lah, kita semua orang itu punya kepandaian masing-masing kan. Apakah selama ini hukum sudah tegak, rakyat hidup sejahtera, demo untuk mengingatkan eksekutif dan legislatif. Demo Nepal fokus pada satu tujuan, Indonesia jadi demo yang tidak jelas. Karena banyak orang-orang pintar nggak tahu orang bodoh berpendapat, pesan untuk eksekutif, legislatif, sejahterakan rakyat. Setuju reformasi Polri, semua yang turun demo harus tanggung jawab, jangan cuci tangan. Topi merah coba bongkar siapa saja orang-orang di grup WA yang punya senpi, senjata api ya, yang suka menipkan itu apa ya? Strip NIP, stripkan orang lain yang tidak disukai. Ingat negara kita negara subur makmur kaya akan kekayaan alamnya. Kenapa masih banyak rakyat yang susah? Tanpa rakyat tidak ada pemerintahan. Oke, silakan Anda yang menjadi concern Anda untuk menjawabnya. Oke, mungkin tadi ya yang pemilu online ya Pak. Ya. Pemilu online itu mungkin utopis banget gitu ya. Oke. Menurut saya itu karena kita harus memiliki satu institusi yang tidak terafiliasi apapun. Ya. Nah, keabsahan data online itu kan bisa sangat mudah dimanipulasi. Orang yang fisik aja gampang banget dimanipulasi ya Pak, apalagi yang online. Jadi menurut saya itu terlalu utopis untuk diterapkan di Indonesia gitu Pak. Jadi mungkin kalau di Nepal ya kita nggak tahu kejujuran dari pejabat mereka itu seperti apa. Tapi di Indonesia kan kita tahu sendiri lah ya Pak. Banyak yang beragenda. Saya nggak yakin gitu. Nepal ini sudah online. Mungkin tuntutannya mungkin. Ya. Atau jangan-jangan sudah nggak ngerti juga kita ya. Kadang-kadang dalam masa peralihan kan ke orang kadang-kadang boleh bisa aja kita bikin pemilu 99 itu kan persiapannya cuma berapa bulan ya kan, tiba-tiba jalan aja dan dianggap demokratis walaupun kita tahu demokratis ya kan. Oke, dan soal WA Senpi tadi mau dijawab atau nggak perlu? Kayaknya terlalu aneh ya. Oke. Ya, saudara sekalian itu saja. Ya, itu aja sih Pak. Saudara sekalian itu dengan topi merah ya. Jadi saya tambahkan sedikit ya, kalau kita bicara pemilu online, jangankan pemilu online ya,
jadi di Jerman misalnya pemilu keadaan kita harus bedakan antara yang namanya online vote sama online count. Jadi online counting. Jadi ada voting, online voting dan online counting. Jadi kalau voting itu pemberian suaranya, kalau counting itu penghitungan suaranya. Nah, kita mau yang mana? Mau dua-duanya atau salah satunya? Kalau online voting kita belum pernah menerapkannya. Yeah. Online counting kita pernah menerapkan sebagai shadow. Karena yang asli yang manual kan. Oh, yang apa sih namanya itu Pak? Quick count ya? Ya, bukan quick count. Oh, bukan. Si rekap. Oh, si rekap. Saya baru tahu itu Pak. Ya, si rekap itu dia online counting ya kan. Jadi di counting di online tetapi itu bukan, itu unofficial result. Yang officialnya itu yang perhitungan manual itu. Manual berjenjang itu ya. Oke. Jadi saudara sekalian, itu masih perdebatan yang panjang kan mau online voting, karena yang namanya teknologi tetap saja bergantung pada manusianya. Iya, benar. Teknologi itu netral, tetapi manusia yang mengendalikannya tidak netral, ya kan? Benar. Teknologi itu tidak bisa berbuat curang, tapi manusia yang mengendalikannya bisa berbuat curang. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat pembicaraan ini ya. Sekali lagi barangkali Topi Merah perlu menggali lebih jauh ya, dan barangkali menyiapkan bahan-bahan presentasi yang lebih bisa dilihat oleh sobat era sekalian, karena kalau kecil-kecil bingung nama orang melihatnya kan. Ya pusing kan. Jadi lebih, lupa ngedesain tadi. Bikin aja presentasi yang didesain melalui PowerPoint presentation sehingga awam paham. Kalau ahli mau raw materialsnya, raw datanya bisa dikasihkan. Tapi kebutuhan kita kan untuk publik ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jadah.